Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada pembuatan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang, atau biasa disebut dengan subsidiary ledger account receivable dan subsidiary ledger account payable. Oke, baik. Untuk buku besar pembantu piutang, sumber data yang digunakan untuk mengisi atau membuat buku besar pembantu piutang yang pertama adalah ada jurnal penjualan, di mana dari jurnal penjualannya akan muncul piutang dagang, kemudian jurnal penerimaan kas, di mana dari jurnal penerimaan kas ini akan ada pelunasan dari piutang dagang, dan jurnal umum, ini jurnal untuk mencatat jika ada retur penjualan. Oke, di sini akan saya sampaikan bagaimana cara mengisinya. Yang pertama adalah dari buku besar pembantu piutang, ini kita buatkan dulu tabelnya masing-masing customer ya. Di sini ada JB Elek, ada Digital Elek, ada Maju Elek, dan Panin Elek. Oke, saya kasih contoh satu saja di sini. Yang pertama adalah kita masukkan saldo awal, di mana saldo awal ini bisa kita ambil atau kita masukkan dari daftar saldo piutang dagang ya. Nah, ini bisa kita ambil di soal. Nah, daftar saldo piutang dagang. Di sini atas nama JB Elek, saldo piutangnya adalah 34.100.000. Berarti kita masukkan di sini. Nah, debit atau kreditnya, karena ini saldo awal, berarti kita langsung masuk ke kolom balance. Ya, debit atau kreditnya, normalnya piutang dagang itu mestinya adalah dia di kolom debit. Saldo normal piutang dagang itu adalah di debit. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan saldo awal, kita cari dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, serta jurnal umum ini, apakah ada transaksi yang melibatkan JB Elek ini. Kita cek satu-satu di sini. Misalnya di jurnal penjualan kita cari, apakah ada nama JB Elek. Oke, di sini ada JB Elek, penjualan kepada JB Elek. Kemudian kita lihat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, apakah ada. Nah, di sini tanggal 3 ada pelunasan piutang dari JB Elek. Kemudian jurnal umum, apakah ada di sini? Di sini tidak ada ya. Oke. Jika sudah tahu bahwa di jurnal penjualan ada transaksi atas nama JB Elek atau penjualan kepada JB Elek, kemudian di jurnal penerimaan kas ada pelunasan piutang atas nama JB Elek, untuk menginput mana yang harus kita input, apakah dari jurnal penerimaan kas atau jurnal penjualan dulu, kita lihat tanggal transaksinya. Di jurnal penjualan ini terjadi transaksi penjualan tanggal 18. Di jurnal penerimaan kas itu ada tanggal 3 terjadi transaksi pelunasan piutang. Berarti yang harus kita masukkan adalah yang dari jurnal penerimaan kas dulu, berarti yang tanggal 3 ini. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang ini. Tanggal 3, kemudian sumber datanya adalah dari jurnal penerimaan kas. Di sini bisa kita kasih kode CRJ. Oke, di kolom debit kredit ini, apakah ada di kredit atau debit, dilihat di jurnal penerimaan kas ini, account receivable ini di kolom kredit apa di kolom debit. Ternyata untuk account receivable ini ada di kolom kredit, yaitu sebesar 34.100.000 dari pelunasan piutang JB Elek ini. Berarti kita inputnya di sini di kolom kredit ya. Oke. Setelah kita input pindahan dari saldo jurnal penerimaan kas, baru kita hitung saldonya atau di kolom balance-nya. Sebelumnya kita punya piutang kepada JB Elek sebesar 34.100.000. Kemudian tanggal 3 JB Elek ini melunasi hutangnya, sehingga per tanggal 3 piutang atas nama JB Elek itu sudah tidak ada atau berarti sudah habis. Seperti itu ya, debit kredit berarti selesai di sini. Oke, kemudian kita masukkan yang tanggal 27 tadi, tanggal 18 dari jurnal penjualan, yang ini berarti. Oke, perhatikan transaksi penjualan tanggal 18 kepada JB Elek ini untuk account receivable ada di kolom debit sebesar 188.100.000 di kolom debit. Oke, kita masukkan di sini tanggal 18, sumber datanya dari jurnal penjualan, kodenya SJ atau sales journal. Tadi saldonya ada di kolom debit sebesar 188.100.000. Baru setelah itu kita masukkan ke kolom balance sini. Oke, tadinya kita tidak punya piutang lagi, tanggal 18 kita melakukan penjualan kredit lagi kepada JB Elek, sehingga per tanggal 18
kita jadi punya piutang dagang lagi sebesar 188.100.000. Oke, saya rasa tidak ada lagi transaksi atas nama JBL di sini ya. Di jurnal penerimaan kas juga tidak ada. Berarti kalau sudah tidak ada, berarti untuk buku besar pembantu piutang atas nama JBL selesai sampai di sini, sehingga saldo piutangnya itu menjadi 188.100.000 ya. Jadi seperti itu cara mengisinya. Nah, untuk digital ele, untuk maju ele dan seterusnya panele, ini caranya sama seperti itu. Silakan kalian kerjakan, kalian cari. Nah, di sini setelah saya kerjakan, di sini datanya adalah seperti ini. Untuk digital ele itu ada transaksi tanggal 6, tanggal 7 ini ada retur penjualan. Kemudian tanggal 12 ada pelunasan piutang, dan ini juga ada pelunasan piutang. Itu untuk yang digital ele. Untuk maju ele pun sama, kalian silakan kerjakan. Maka di sini hasilnya adalah ada transaksi penerimaan kas tanggal 25, kemudian ada transaksi penjualan tanggal 27 seperti ini, sehingga menyisakan saldo piutang untuk maju ele itu sebesar 467.500.000, untuk digital ele 50.600.000, dan yang terakhir di sini untuk panen ele itu meninggalkan saldo 3.300.000 ya. Cara mengisinya tadi seperti yang saya contohkan di kasus customer JBL. Nah, ini untuk buku besar pembantu piutang. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar pembantu hutang. Nah, masih sama seperti tadi caranya ya, cuma di sini hanya sumber datanya yang agak sedikit berbeda. Kalau tadi jurnal buku besar pembantu piutang itu sumber datanya dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum, maka untuk buku besar pembantu hutang itu sumber datanya adalah dari jurnal pembelian. Itu dari jurnal pembelian ini akan muncul namanya hutang dagang ya. Jadi jurnal pembelian itu kan mencatat semua transaksi pembelian kredit, sehingga di situ muncullah hutang dagang. Kemudian jurnal pengeluaran kas, ini adalah jurnal yang mencatat pengeluaran kas pada saat kita melunasi hutang dagang ya. Dan jurnal umum ini jika ada retur pembelian maka harus dicatat di dalam jurnal umum. Oke, sekarang saya contohkan satu saja seperti tadi. Yang pertama masih sama, kita masukkan saldo awalnya ya. Saldo awal bisa kita lihat dari daftar saldo hutang dagang ya. Kalau dari daftar saldo piutang, sekarang untuk menginput saldo hutang dagang kita ambil dari daftar saldo hutang dagang yang ada di soal. Oke, untuk PT Sahabat 23.100.000, untuk FA Makmur 17.600.000, dan untuk PT Margonda 28.600.000. Oke, sekarang kita masukkan di sini langsung ke kolom balance ya, karena saldo berarti kita masuk ke kolom balance, di kolom kredit. Sama untuk yang PT FA Makmur dan PT Margonda pun sama, caranya sama, kita masukkan saldonya saja. Sini saldo hutang ada di kolom kredit ya, karena normalnya saldo hutang itu ada di kolom kredit, makanya kita masukkan di kolom kredit semua. Untuk kolom saldo ini kita masukkan di kolom kredit semua. Sekarang kita mulai isi dari pertama. Oke. Seperti halnya dijelaskan di samping bahwa sumber datanya itu dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Sekarang kita cek dari ketiga jurnal ini apakah ada transaksi yang di situ ada PT Sahabat Jaya. Oke, sekarang kita lihat dari jurnal pembelian atau purchase journal. Oke, tanggal 22 ini ada pembelian kredit kepada PT Sahabat tanggal 22. Kita lihat di jurnal pengeluaran kasnya. Di sini ada juga tanggal 9 ada PT Sahabat. Ya, tanggal 9 tadi di purchase journal tanggal 22. Berarti yang harus kita masukkan dulu adalah yang tanggal 9 dulu, berarti yang ini berarti. Ya, kita masukkan yang tanggal 9. Perhatikan sini untuk account payable ini ada di kolom debit. Ya, jadi untuk PT Sahabat kita pelunasan piutang kepada PT Sahabat itu 23.100.000, utang dagang ada di kolom kredit. Sekarang kita masukkan ke sini. Ya, PT Sahabat ya. Tanggal cash payment journal. Oh ya, tanggal 9 itu. Tanggal 9 kita masukkan. Di sini sumber datanya dari jurnal pengeluaran kas. Kodenya di sini adalah CPJ. Ya, karena pelunasan hutang tadi ada di kolom debit, account payable-nya. Sehingga per tanggal 9 yang sebelumnya kita punya hutang dagang 23.100.000,
tanggal 19 hutang yang ini kita lunasin, sehingga per tanggal 9 kita tidak punya hutang lagi di sini. Oke, selesai. Baru sekarang kita masukkan yang tanggal 22 ini ya, kita pembelian kredit kepada PT Sahabat. Untuk akun payable-nya ini ada di kolom kredit sebesar 421.740.000. Kita masukkan di sini. Oke, tanggal 22 sumber datanya dari jurnal pembelian. Di sini kodenya adalah PC. Tadi ada di kolom kredit ya, untuk akun payable-nya ada di kolom kredit, sehingga saldo per tanggal 22 utang dagang atas nama PT Sahabat itu sebesar 421.740.000 ya. Apakah masih ada transaksi lagi atas nama PT Sahabat? Di sini tidak ada. Kita cek ya di jurnal pengeluaran, apakah masih ada PT Sahabat? Tidak ada. Apakah jurnal umum juga ada? Tidak ada. Artinya untuk buku besar pembantu piutang buku besar pembantu utang atas nama PT Sahabat ini selesai. Misalkan saldo utang 421.740.000. Seperti itu cara mengerjakan ya. Nah, untuk yang FA makmur ini kalian kerjakan caranya sama seperti tadi. Di sini saya sudah mengerjakan. Di sini ada tanggal 23 ini pelunasan piutang ya kepada kepada FA makmur untuk melunasi saldo utang ini. Kemudian tanggal 29 itu ada transaksi pembelian. Sorry, ini transaksi pembelian ya, bukan sales journal ya, harusnya purchase journal ya. Ini purchase journal harusnya. Ya seperti ini ya, tanggal 29 yang ini ya, purchase journal FA makmur sebesar 366 juta. Lihat ini akun payable-nya ada di kolom kredit. Nanti di sini pun masuknya di kolom kredit. Sehingga untuk FA makmur kita ada utang dagang 366.520. Dan PT Margonda transaksinya seperti ini. Nah, untuk PT Margonda kita selesai. Kita tidak punya utang lagi karena lihat di sini historinya. Tanggal 1 kita punya utang 28 juta, tanggal 6 kita pelunasan dari jurnal pengeluaran kas 28 juta. Kemudian tanggal 10 kita melakukan pembelian lagi, sehingga per tanggal 10 kita punya utang 331.100. Nah, tanggal 11 ini ada di jurnal umum, berarti ada retur pembelian sebesar 45.100, sehingga per tanggal 11 kita jadi punya utang dagang sebesar 286 juta. Kemudian tanggal 18 kita lunasi hutangnya, sehingga selesai untuk PT Margonda, kita tidak punya utang dagang lagi. Oke, seperti itu cara menulisnya. Nah, setelah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang selesai, baru kita buatkan daftar saldo piutang, daftar saldo hutang, dan daftar saldo persediaan barang dagang yang kemarin kita buat di kartu persediaan. Oke, cara membuat daftar cara membuat daftar saldo baik piutang, hutang, dan persediaan. Yang pertama adalah kita masukkan dulu daftar nama customer untuk piutang dagang ya. Untuk daftar saldo piutang, yang pertama kita masukkan daftar customernya dulu ya. Kita bisa ambil dari sini buku besar pembantu piutang, JBL, Digital Ele, Maju Ele, dan Panen Ele. Ini kita masukkan di sini. Masukkan. Setelah dimasukkan, kita ambil saldo akhirnya dari masing-masing buku besar pembantu tadi ya. Tadi untuk JBL kita menyisakan saldo 188.100, berarti ini kita ambil kemudian kita masukkan ke sini ya. Terus Digital Ele pun sama, kita lihat Digital Ele berapa saldo akhir piutangnya. Digital Ele ini 50 juta, nanti kita masukkan sini dan seterusnya seperti itu ya. Kita masukkan semua, Maju Ele, Panen Ele kita masukkan, sehingga ketemulah di sini jumlah piutang dagang keseluruhan itu 709.500.000 gitu. Nah, sama dengan daftar saldo hutang, kita masukkan daftar customernya. Kita bisa lihat di dalam buku besar pembantu hutang, berarti yang ini ada PT Sahabat, ada FA Makmur, ada PT Margonda. Kita masukkan di sini Sahabat, Makmur, Margonda. Kemudian saldonya kita ambil masing-masing dari buku besar pembantunya. PT Sahabat kita ada saldo hutang 421, berarti kita masukkan di sini ya, dan seterusnya seperti itu sampai sehingga kita jumlah di situ daftar hutangnya itu 788.260.000. Nah, kemudian untuk buku
untuk saldo piutang, untuk saldo persediaan barang dagang ini kita bisa lihat di dalam kartu persediaan yang kita buat kemarin itu. Nah, ini. Kartu persediaan ada dua, ada HP Pavilion, ada Dell Inspiron. Ini kita masukkan di sini. HP Pavilion dan Dell Inspiron. Nah, saldonya ini kita ambil dari saldo akhir pada jumlah kartu persediaan. Untuk HP Pavilion ini saldonya adalah 342.600.000. Kita masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Nah, untuk Dell Inspiron sama. Kita ambil di sini. Jumlah akhirnya saldo persediaannya 275 juta. Kita masukkan di sini. Sehingga jumlah persediaan barang dagang kita itu adalah 617.600.000. Ya, ini untuk buku besar pembantu piutang, untuk buku besar pembantu hutang dan saldo piutang, hutang dan saldo persediaan barang dagang. Oke, saya rasa untuk buku besar pembantu dan saldonya ini sampai di sini. Kita lanjut pada buku besar masing-masing akun setelah tatap muka kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.